Yang aku alami itu hipertensi, sekarang gagal ginjal. Sempat stroke juga, pecah pembuluh darah. Usia 29 tahun didiagnosa gagal ginjal. Iya. Penyebabnya adalah hipertensi. Kini, Anissa menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat dan tentunya dengan kesehatan yang semakin hari semakin meningkat. Perubahannya banyak, dari tensi jadi normal, tidurnya juga jadi lebih baik, tenaga jadi lebih kuat. Simak selengkapnya hanya di Sehati. Sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Tagline ini bukan hanya sekedar kata ya pemirsa ya, tapi punya makna yang mendalam ya. Dan pemirsa Sehati, ingat ya, hipertensi itu bukan sekedar angka yang ada di alat ukur, tapi bisa menjadi pintu masuk berbagai macam penyakit yang berbahaya. Dan ini peringatannya bukan hanya untuk orang tua. Untuk yang muda-muda juga sekarang bisa loh kena komplikasi gara-gara hipertensi. Seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal yang mengharuskan kita cuci darah seumur hidup. Jadi hati-hati ya pemirsa ya. Mulai sekarang jaga pola hidup kita, rutin melakukan cek tekanan darah agar kita selalu sehat, karena percayalah, sehat itu indah. Bersama saya di sini ada sahabat saya, seorang praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes. Apa kabar Mas Yo? Kabar baik, luar biasa. Oke, gimana tensi aman? Aman. Berapa yang ideal Mas Yo? 120/80. Nah, jaga di angka 120/80. Tapi berbeda dengan narasumber, kami kali ini dulu pernah tensinya melonjak tinggi sekali. Ada Mbak Anissa. Mbak Anissa apa kabar? Halo, baik. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Tensi aman nggak? Aman. Aman ya sekarang ya, meskipun dulu aduh bikin ulah ya Mbak ya. Mbak Anissa kesibukannya apa aja sih? Aku ibu rumah tangga, tapi juga ada aktivitas kerja juga. Nah bagi waktunya gimana tuh Mbak? Pagi kerja, Pagi kerja sampai jam berapa? sampai di jam 4:30. Mbak Anissa, Mbak lagi ada di TV Nasional, silakan kalau mau menyapa suami tercinta, anak tersayang, mama, papa, di kampung misalnya, atau mau menyapa teman kerja, silakan disapa semuanya. Halo, buat suami, anak, selalu sehat, sama teman-teman semua, jaga kesehatan ya. Sebelum kami akan ngobrol dengan Mbak Anissa, dulu pernah punya masalah apa sih? Kita simak dulu pembahasan Sehat Info berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah sebuah fakta yang mengkhawatirkan ya. 1 dari 5 pasien cuci darah itu adalah mereka yang berusia muda. Ini penyebabnya kira-kira apa ya Mas Yo ya? Kalau berbicara tentang pasien cuci darah, ini trennya lagi meningkat. Pasien gagal ginjal kronis secara global itu sedang meningkat jumlahnya dan juga terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan, bahwa usia 20 sampai 40 tahun ini menduduki peringkat pertama orang yang dilakukan cuci darah atau gagal ginjal kronis. Nah, penyebabnya banyak. Salah satunya adalah hipertensi. Di mana ketika terjadi hipertensi yang tidak dikontrol dengan baik, ini akan menyebabkan gangguan pada aliran darah, terutama pada area ginjal, yang mempengaruhi fungsi dari ginjal tersebut. Dimana kalau kita melihat fungsi ginjal itu kan salah satunya adalah penyaringan. Nah, karena penyaringannya itu tidak baik, maka racun-racun yang tadinya harus dibuang lewat ginjal ke luar tubuh itu muter ke badan sendiri. Jadi terjadi gangguan pada kondisi badannya, bisa gatal-gatal, bisa bengkak, dan ini sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronis. Selain tensi yang tinggi, juga karena gula, karena asam urat, karena kolesterol. Jadi bagi Anda nih, pemirsa di rumah yang usianya masih muda, hati-hati, gagal ginjal bisa mengancam Anda di depan mata ketika Anda tidak
peduli terhadap kesehatan Anda. Salah satunya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan secara rutin supaya Anda bisa tahu nilai rapot kesehatan Anda dan dapat dilakukan penanganan seoptimal mungkin. Terima kasih Mas Yo. Ini buat Mbak Anissa nih, pernah merasakan gejala yang tadi disebutkan Mas Yo nggak? Badan jadi gatal dan apalagi tadi Mas Yo? Bengkak-bengkak gitu. Betul. Lebih ke mual sih, jadi nafsu Mual. makannya itu nggak Ya, ada, iya, iya. badan lemes juga. Badan lemes. Mbak kan sekarang usia 32 tahun ya. Dan menjadi pasien cuci darah. Betul. Udah berapa lama Mbak? Udah jalan 3 tahun. Usia 29 tahun didiagnosa gagal ginjal. Iya, betul. Penyebabnya adalah Hipertensi. Emang tensinya setinggi apa sih Mbak? Di angka 250. Ketahuan tensi tinggi berarti sejak usia berapa? Usia 26. Tensi pada saat itu berapa Mbak Nisa? Tensinya di 180 masih sih. Dikasih obat nggak sama dokter? Dikasih. Terus? Nggak diminum secara rutin. Kenapa sih Mbak? Pengetahuannya masih kurang, jadi masih menyepelekan. Karena hipertensi menyebabkan Mbak gagal ginjal. Kejadiannya kapan Mbak? Pas hamil kedua, Pas hamil anak kedua di tahun 2000? tahun 2023, habis melahirkan, langsung masuk ICU, langsung Astaga. cuci darah di ICU. Pasti tensinya tinggi juga pada saat itu. Tinggi juga. Berapa? Nggak diceritain sih sama suami, kan aku posisinya nggak sadar. Nggak ketemu suami juga, karena kan dia urus pemakaman anak kedua, nggak ada. Nggak ada. Oh jadi anak yang kedua itu nggak berhasil diselamatkan? Enggak. Jadi habis dari ICU, cuci darah, boleh pulang. Itu harus dipasang CDL, cuman aku nolak. Aku nggak mau cuci darah lagi, aku pulang. Di rumah selang 3 hari ngedrop. Setelah itu cuci darah sampai hari ini? Iya, Seminggu berapa kali Mbak? seminggu 2 kali. Fungsi ginjalnya katanya berapa persen? Kalau untuk sampai sekarang sih udah di 5%. Sudah di 5%. Ya, waktu divonis masih 16%. Terus juga jalan di 4 bulan cuci darah. Akhirnya karena menyepelekan juga, jadi sempat bolos. Oh cuci darahnya pun sempat bolos-bolos. Iya. 2 kali. 2 kali. Jadi ngedrop lagi 1 bulan dirawat. Dirawat. Sampai akhirnya itu masuk ke tahap stroke gitu. Tiba-tiba ya sebelah sini. Sebagian Iya, nggak sebagian berasa. Tangan dan bawah. kaki sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Nah, jadi karena Mbak Nisa bolos cuci darah nih, makanya tensinya itu naik. Itu yang menyebabkan terjadinya stroke. Ini adalah sebuah kisah yang harusnya menjadi pembelajaran buat kita. Termasuk usaha yang dilakukan oleh Mbak Anissa. Mbak Anissa nggak tinggal diam, ini nggak boleh yang dibiarkan. Saya harus kembali sehat, harus kembali pulih, bisa aktif lagi. Apakah sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai staf karyawan ya Mbak ya. Jadi sudah menggunakan teknologi laser. Wah, kami mengapresiasi sekali nih ya. Mbak Anissa, manfaat apa yang dirasakan setelah menggunakan laser? Pastinya banyak sih. Sekarang tensinya udah normal lagi. Jadi berapa? 120/85. 120/85. Oke, itu yang pertama tuh Mas Yo, udah dapet tuh. Kemudian hasil pemeriksaan yang lain bagaimana Mbak? HB-nya udah bagus, normal. Berapa sekarang HB? HB-nya di 11, Sebelumnya sempat berapa? 7. Kemudian untuk asam urat, kolesterol, Gula atau darah. gula darah semua Normal, terkendali ya. Oke. Terus apa lagi yang dirasakan di badan Mbak selain tadi tensi udah jadi oke? Sekarang untuk aktivitas lebih nggak gampang capek sih. Tidur bagaimana? Tidurnya sekarang jadi lebih enak kalau bangun seger gitu. Hal apa yang dulu Mbak bisa lakukan, kemudian nggak bisa gara-gara sakit, sekarang udah bisa lagi? Apa tuh? Aku kan sempat itu waktu itu sempat berhenti kerja juga kan. Oh, oke. 3 bulan saya diistirahatin di rumah dulu. Karena sempat ngedrop terus. Jadi pakai itu udah sekarang aktivitas Sekarang udah bisa kembali kerja lagi. Senang banget. Jadi setelah seharian kerja di kantor, ke rumah ngurus rumah masih ada tenaga ya? masih ada. Masih ada buat ngurus suami, ngurus anak gitu kan ya. Betul. Dan yang paling berkesan apa sih Mbak setelah pakai laser? Bisa aktivitas sih Iya, normal seperti orang-orang yang biasa nggak kayak orang sakit lagi. Kita belajar banyak ya pemirsa ya, mereka yang udah kena stroke, mereka yang udah kena gagal ginjal, ya baru-baru mau aktivitas yang ada hanya berbaring di ranjang. Tapi ini adalah bukti
Kalau kita mau usaha, kita mau take action, bisa kok kembali pulih, kembali aktif, kembali produktif. Saya mendengar cerita Mbak Nisa itu senang setelah menggunakan teknologi laser, semua faktor-faktor pemicu terjadinya penurunan ginjal sudah terkendali. Tensinya terkendali, kemudian tadi hasil pemeriksaan yang lain juga terkendali ya. Nah ini pelajaran buat Anda pemirsa di rumah bahwa komplikasi itu bisa menyerang siapa saja. Tidak terkecuali ya. Usia lanjut, usia muda. Nah ini fokus pada usia muda karena harapan hidup masih panjang. Nah kendalikan faktor-faktor pemicu yang dapat menyebabkan komplikasi. Salah satunya adalah tensi, kemudian bisa juga gula darah, kolesterol, asam urat gitu ya. Nah dengan menggunakan teknologi laser, maka faktor-faktor pemicu terjadinya komplikasi dapat dikendalikan. Baik itu mengendalikan tekanan darah, kemudian mengendalikan gula darah, kolesterol, asam urat. Dan dengan kata lain, ini meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu, menggunakan teknologi laser ini sebagai upaya pencegahan supaya faktor tersebut dapat dikendalikan dan tidak meningkat sehingga komplikasi dapat dihindari. Jadi pemirsa, ayo sekarang sudah mulai Anda harus mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat dan tambahkan dengan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga kualitas hidup Anda menjadi lebih optimal. Jadi buat Anda yang pernah terkena stroke atau sekarang menjadi pasien cuci darah gara-gara gagal ginjal, Mbak Anissa ini harusnya menjadi pembelajaran buat kita ya. Mbak Anissa sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Nih, AccuLaser seperti yang saya gunakan ya. Jadi buat Anda pemirsa, ya, kami yakin Anda juga ingin merasakan manfaat yang sama yang dirasakan juga oleh Mbak Anissa ya. AccuLaser ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan sekeluarga. Untuk pencegahan itu lebih baik dan juga untuk membantu mempercepat pemulihan. Kenapa? Karena bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Ya, dengan harapan kita tercegah dari komplikasi atau makin parah atau berulangnya komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser dari Gogomol ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah banyak dirasakan dan sekarang waktunya Anda juga untuk merasakannya. Jadi pemirsa, yuk segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda lewat nomor yang ada di layar TV. Ada kan? Hubungi sekarang juga atau boleh Anda foto, catat dulu silahkan, tapi pastikan nomornya sudah sesuai. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu adalah produk yang resmi, yang bergaransi, yang hanya bisa Anda dapatkan sekali lagi di Gogomol. Nah, Gogomol ini nggak membuka cabang. Ya nggak buka cabang dimanapun, jadi hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ya. Atau boleh Anda kunjungi saja langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, jaga kesehatan yuk. Karena kalau sudah hilang kesehatan itu Anda akan menyesal. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Mari kita gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Sehati, sehat itu indah. Dukung oleh Gogomol dan AccuLaser. Sehati, sehat itu
Kami masih bersama dengan Mbak Anissa, seorang pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangannya, ini ada informasi penting buat Anda nih pemirsa ya. Tahukah Anda gejala gagal ginjal kronis yang sering tidak disadari? Simak baik-baik, takutnya Anda punya gejalanya. Apa aja sih Mas Yo? Jadi pada orang dengan gagal ginjal ini terjadi penurunan fungsi ginjal. Yang pertama terjadi adalah penurunan penyaringan. Fungsi penyaringan ini harusnya normalnya ginjal itu membuang racun, mempertahankan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi pada pasien gagal ginjal kronis, racun itu tidak bisa dibuang sehingga ada di dalam tubuh. Akibatnya apa? Bisa terjadi mual, bisa terjadi muntah, bisa terjadi kulit yang gatal. Nah, selain itu juga fungsi ginjal ini kan untuk membuang cairan. Karena fungsinya menurun, maka cairannya bisa mengendap di dalam tubuh sehingga menyebabkan bengkak. Dan bengkaknya itu bisa seluruh tubuh, tapi bisa Anda lihat pertama kali pada tungkai bawah. Nah, ketika terjadi bengkak, mual muntah, gatal di kulit, Anda perlu curiga adanya gangguan pada fungsi ginjal Anda. Segera lakukan pemeriksaan fungsi ginjal untuk mengetahui kesehatan ginjal Anda. Karena gejala-gejala yang tadi saya sebutkan adalah gejala yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Anggapannya sepele saja, mual muntah biasa, gatal-gatal biasa karena alergi. Padahal ini adalah alarm tubuh Anda mengetahui bahwa ginjal Anda sedang bermasalah. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Pola hidup sehat, lagi-lagi kami mengatakan di sini, pola hidup sehat Anda harus lakukan dan tambahkan teknologi laser untuk dapat menstabilkan faktor pemicu yang dapat memperberat fungsi ginjal lagi seperti tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, sehingga fungsi ginjal Anda tidak lebih berat. Pemirsa, Mbak Anissa ini awalnya memang punya hipertensi yang seharusnya memberikan gejala. Tapi ada yang merasakan, lalu diperiksakan, tapi ada yang terasa tapi diabaikan. Mbak Anissa termasuk yang mana? Terasa diabaikan. Terasa tapi diabaikan. Oke, sehingga hipertensi membawa ke gagal ginjal. Ya, dan sempat denial, nggak mau cuci darah ya? Nggak nerima gitu ya? Nggak terima. Kenapa nggak nerima? Kayaknya enggak deh. Apa ini sekali gagal ginjal itu kayaknya nggak mungkin gitu. Sekali cuci darah berapa lama Mbak? 5 jam. 5 jam hanya terbaring. 5 jam terbaring. Dulu pola hidupnya baik atau enggak? Kurang sih. Pola makannya gimana Mbak Nisa dulu? Makannya memang aku kurang suka sayuran. Sukanya apa? Goreng-gorengan gitu Gorengan, sih. makanan instan. Iya, betul. Gitu ya, kayak gitu-gitu ya suka ya. Minumnya juga jangan-jangan nggak bagus juga nih. Minum buat biar nggak ngantuk sih. Minuman energi maksudnya. Enggak kopi gitu. Pakai gula. Kopi pakai Minuman gula. berwarna suka. Minuman berwarna. Soda-soda suka. Betul. Cukup nggak tidurnya dulu? Tidurnya kadang suka tidur malam sih. Jam berapa? Di jam 1. Bangun lagi jam? Bangun lagi karena harus kerja kadang di jam 6. Olahraga nggak dulu Mbak? Enggak pernah. Nggak pernah, kenapa? Kan seru lagi olahraga itu. Mager. Stresnya tinggi nggak dalam kerjaan, dalam ngurus rumah, kehilangan si kecil waktu itu? Iya, Stres tinggi ya? stres tinggi. Tapi kan itu cerita dulu. Mbak Nisa belajar dong dari kesalahan itu dong. Nggak diulang lagi nggak kan? diulangin lagi. Sekarang makannya udah dijaga. Sudah. Kan ada pantangan ya, nggak boleh ini, nggak Iya. boleh itu kan ya. Makan udah, tidurnya sekarang udah bagus setelah pakai laser? Udah bagus. Udah bagus ya. Rata-rata berapa lama setelah pakai laser tidurnya sekarang? Sekarang tidur di jam 9 sampai jam 7. Ada geraknya nggak olahraganya? Olahraga ada. Apa Tapi sekarang? yang ringan-ringan aja Suka sih nggak apa-apa. paling. Tapi rutin kan? Rutin. Oke, sama harus bisa manajemen stres. Lasernya dipakai rutin nggak Mbak Anissa? Rutin. Berapa kali sehari? Sehari 2 kali. Kapan aja? Mau tidur malam atau sore gitu. Yang di pergelangan tangan rutin dipakai. Yang di rongga hidung intranasal dipakai juga nggak? Dipakai pasti. Rutin juga? Rutin. Bagus. Di rumah yang pakai selain dirimu siapa lagi? Suami pakai. Sebentar, suami ada keluhan apa? Suami sih Tensi juga? tensi juga. Kolesterol dia ada? Nggak ada. Gula?
Nggak ada. Oke, jadi buat pencegahan gitu kan ya. Betul. Jadi buat Mbak Anissa dan Anda pemirsa yang sudah punya teknologi laser, pakai rutin, disiplin, konsisten ya, dan rasakan manfaatnya. Bukan begitu Mas Yo? Ya, benar sekali. Jadi bagi Anda yang belum punya, kini waktunya Anda take action untuk menggunakan teknologi laser. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Karena ketika Anda nanti menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan sebelah kiri, ini akan menyinari pembuluh darah yang ada di sini dan ada titik akupunturnya yang fungsinya adalah untuk jantung dan paru-paru sehingga fungsinya akan lebih baik lagi baik jantung, sekitar jantung dan paru-parunya. Kemudian dengan menggunakan teknologi laser ini akan meningkatkan energi Anda, kemudian akan menstabilkan mood Anda dan membuat Anda tidurnya lebih mudah dan lebih berkualitas. Karena pada pagi hari ini akan menstimulasi serotonin yang dapat meningkatkan energi dan memperbaiki mood Anda. Dan pada malam hari akan mengaktifkan atau menstimulasi tubuh untuk memproduksi melatonin sehingga kualitas tidur Anda akan lebih baik lagi. Pertumbuhan sel-sel organ yang ada di dalam tubuh Anda dapat berlangsung dengan baik. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, maka tekanan darah ini akan dapat terkendali karena teknologi laser akan menstimulasi produksi nitrik oxide yang tadinya turun akibat pengaruh usia, pengaruh gaya hidup, maupun paparan radikal bebas. Sedangkan nitrik oxide ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan membantu menguraikan sumbatan pembuluh darah Anda sehingga tekanan darah dapat terkendali. Jadi pemirsa, ayo hati-hati terhadap komplikasi terutama bagi Anda yang usianya masih muda. Perhatikan tensi, perhatikan gula darah, kolesterol, dan asam urat Anda. Ayo mulai dari sekarang Anda perlu perhatikan pola hidup, menjadi gaya hidup yang lebih sehat, dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dan menstabilkan faktor pemicu terjadinya komplikasi sehingga komplikasi tidak terjadi pada Anda. Kita belajar dari kisahnya Mbak Anissa yang tensinya tinggi dulu ya. Kemudian harus divonis gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali, dan terkena stroke. Saya akan rangkum, saya akan bandingkan perubahan dulu dan sekarang setelah menggunakan laser. Ya, Mbak Anissa, dulu tensi paling tinggi pernah berapa Mbak? 250. 250, rasanya enak nggak tensi setinggi itu? Itu pecah pembuluh darah. Sampai pecah pembuluh darah akhirnya kena stroke. Betul, Setelah- kejang-kejang. Sampai kejang-kejang. Setelah menggunakan laser, sekarang tensi rata-rata Mbak berapa? 121/85. Dulu katanya badan lemes, mager. Setelah menggunakan laser, apa kabar tuh rasa-rasa yang nggak enak itu? Udah hilang semuanya. Hilang Jadi semuanya? Betul. Tenaga bagaimana? Jadi lebih kuat. Dulu susah tidur. Sekarang bagaimana setelah menggunakan laser Mbak tidurnya? Udah lebih baik. Hasil pemeriksaan lain setelah pakai laser, selain tensi udah menjadi aman, gula darah, Gula darah normal. kolesterol, Normal. asam urat, Normal. semuanya aman terkendali Mbak? Aman. Aman terkendali. Terakhir saya rangkum, Mbak Anissa, jadi dirimu lebih merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah pakai laser? Pastinya sekarang setelah pakai laser. Alhamdulillah. Oke Mbak Anissa, coba ajakin penonton di luar sana untuk hidup sehat. Jangan nyesal harus kena komplikasi dulu ya. Ajakin mereka untuk menggunakan teknologi laser karena Mbak udah merasakan manfaatnya. Silakan Mbak. Ya, untuk pemirsa di rumah yang masih muda juga dijaga kesehatannya, gaya hidupnya juga dijaga, jangan sampai tiba-tiba gagal ginjal udah stadium 5 itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Jadi dijaga kesehatannya dari sekarang. Juga jangan lupa pakai laser karena itu memang sangat membantu buat kesehatan. Oke Mbak Anissa, terima kasih. Ya, saya pengen salam buat suami, pakainya bareng gitu ya. Ya. Gantian. Ya Mas, makasih ya buat penjelasannya ya.
Nah, buat Anda yang menyaksikan acara ini, kami yakin Anda juga ingin mendapatkan dan merasakan manfaat yang sama. Ingat ya, ini Aqualaser nih yang saya pakai ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang terjadi atau komplikasi yang berulang atau makin parah, ya. Apakah itu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, atau komplikasi lainnya. Ingat ya pemirsa, produk Aqualaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bergaransi, dan bermanfaat itu hanya bisa Anda dapatkan di nomor telepon yang muncul di layar TV. Ingat ya, hanya di nomor ini. Dan Gogomol ini adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Aqualaser selama lebih dari 10 tahun. Ini penting buat Anda ketahui juga pemirsa kalau Gogomol sudah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan staraf internasional dan Gogomol juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol ya. Jadi pemirsa, yuk jaga kesehatan, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda sekali lagi ke nomor yang ada di layar TV ya. Pastikan sekali lagi produk yang Anda dapatkan resmi dan bergaransi. Hubungi nomornya atau kalau nggak bisa sekarang nggak apa-apa, foto dulu aja, catat dulu aja, tapi pastikan nomornya sudah sesuai. Atau kalau Anda mau lebih jelas lagi, silahkan langsung kunjungi saja Cafe Showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Terima kasih telah menyaksikan Sehati dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sehati, sehat itu indah. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Sehati, sehat itu indah.